gitu. Nilainya berapa? Ya 27 miliar. Besar, banknya kebobolan gitu. Akhirnya kita bilang kalau ini signifikan cerai. Bisa menggugat cerai suaminya nih, Bang. Nah, jadi Lia Ladista ini gugat cerai suaminya. Kita ngobrol-ngobrol kan, persoalannya apa sih kok sampai mau cerai kan gitu kan. Ternyata ada yang signifikan, yaitu bukan selingkuh, bukan berantem, bukan apa, tapi kebiasaan buruk suaminya. Suaminya ini hobinya atau kecanduannya adalah main judi. Judinya bukan judi sabung ayam yang murah-murah kan. Kadang sabung ayam juga mahal juga nih. Tapi judi online. Judi online tuh kayak main slot gitu. Kayak jackpot gitu kan. Nah itu. Nah ketagihannya, kecanduan ini berulang-ulang dan kemudian sampai yang terberat akhirnya dia ditangkap sama jaksa. Karena dia pakai untuk uang judi online tuh uangnya Bank BRI. Bank BRI cabang Tondano. Gitu. Dia kan kepala cabang BRI Tondano di Sulawesi Utara kan. Nah, dia pakailah uang bank itu senilai 27 miliar dipakai main judi online, main slot gitu. Dipakailah. Si Lianya nggak tahu. Pas tahu kaget karena tiba-tiba ada surat dari bank minta koordinasi kan. Nah, untungnya bank ngecek tuh aliran uang bank BRI kemana. Ternyata langsung ke bandar slot begitu. Nilainya berapa? Ya 27 miliar. Besar, banknya kebobolan gitu. Akhirnya kita bilang kalau ini signifikan cerai. Memang kan biasanya kalau cerai itu bagusnya kan jangan dipublikasikan kan, atau cerai gitu. Tapi ternyata ini harus kita sampaikan secara lugas dan transparan supaya nanti kepentingan Lia terpenuhi, yaitu terjaga dari kemungkinan persoalan pidana karena suaminya kan ditangkap jaksa, disidik, mau disidangkan kasusnya korupsi uang Bank BRI. Oke, sebagai info saya ulang berarti profesi suaminya Lia ini siapa namanya, Bang? Siapa itu ya lupa gitu. Dia Pokoknya jangan kepala disebut namanya, tapi dia adalah kepala cabang Bank BRI. Orang bank nih, bankir juga. pekerjaannya itu ya, Bang ya? Pekerjaannya bankir. Oh, kepala cabang ya, Bang. Kepala cabang Bank BRI, cabang Tondano. Oke, ini dalam kurun waktu berapa lama nih, Bang, sampai 27 miliar nih jumlahnya, Bang? Kalau dari risalah dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, ya surat penahanannya itu kejadian cuma 1 bulan. Dari Oktober ke November 2022. Tapi kalau angkanya segitu rasanya nggak 1 bulan lah itu. Mungkin lebih dari 6 bulan tuh permainannya tuh kan. Pasang tarik gitu kan. Nah ini kalau sampai lebih dari 6 bulan kan berarti ada lalainya di sini kan. Lalainya termasuk juga keamanan dari bank sendiri kan. Nggak bisa mendeteksi adanya uang masuk uang keluar ya. Yang dipakai oleh si bankir ini, si kepala cabang ini. Oke, Gitu. Bang, berarti Lia sendiri selama ini mengetahui nggak sih atau menyadari ada yang aneh nih dari suaminya, atau tiba-tiba aja gitu karena ada panggil dari jaksa baru tahu gitu atau gimana? Iya, dia baru tahu setelah ada surat dari kejaksaan, sampai surat penahanan kan, terus kemudian ada komplain koordinasi dari kepala bank BRI ya. Mungkin dia juga dipanggil kan, rentetannya dipanggil sehingga dia tahu kan. Ternyata harapannya suaminya ini berhenti dari kecanduan judi, ternyata enggak, tetap kecanduan. Gitu. Jadi ya candu lah. Akhirnya ya kalau nggak judi mungkin nggak bisa. Nah karena dia kecanduan, Lia juga, apalagi nanti kan mungkin ditahannya karena korupsi kan bisa 5 sampai 10 tahun itu. Ya udahlah, menghindari persoalan pidana, persoalan lain-lain, akhirnya dia ngajukan cerai. Oke, oke. Apa namanya? Judi online-nya itu kalau yang Bang Alif tahu, yang slot itu selain slot ada lagi nggak, Bang? Nah itu aja main slot. Slot itu kan permainan bandar, Iya. tapi via online kan, misalnya gambar bintang, jackpot kan gitu kan, atau gambar bunga, ayam atau apa kan gitu. Itu judi slot tuh, cuman pencet-pencet doang. Itu kan sebenarnya
kalau menurut kita sih judi itu judi yang nguntungin bandar, karena bandar yang ngatur di digital ininya kan, komputernya kan, kapan waktunya untung, kapan waktunya dikasih ke ini kan, kapan waktunya bandar ngambil. Jadi kalau pasangnya kecil, bandar ngasih untung ke si pemain kan, tapi kalau pasangnya udah besar ditimpa sama bandar kan gitu kan, gampang aja itu. Nah itulah, tapi ke orang kalau udah ketagihan otaknya di situ aja tuh, termasuk suaminya Mbak Lia ini kan ketagihan tuh. Ya sudah akhirnya ya kecemplung. Banyak 27 miliar kan banyak itu. Kalau kerja gaji UMP berapa ribu tahun, berapa ratus tahun baru dapat itu uang segitu kan begitu. Bang, ada nggak sih uang pribadinya dari Mbak Lia sendiri nih yang sampai dipakai juga sama suaminya? Ah ya, ada. Kalau menurut keterangannya Mbak Lia itu nilainya tuh 150-an juta. Itu semua sebenarnya uang itu untuk program kehamilan. Oke. Program rencana hamil ya, program pembuat anak kan gitu kan. Ternyata ya dipakai oleh si ini, dipinjam katanya bahasanya untuk kepentingan apa kegiatan kerja, ternyata dipakai buat main judi. Hilanglah itu uangnya. Jadi nggak jadi program hamil lagi. Akhirnya sampai sekarang nggak ada hamil-hamilnya tuh Mbak Lia tuh. Gitu. Oke, oke. Berarti sebelum menggugat cerai ini dari Lianya sendiri ada upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan nggak sih Bang Walid, atau sudah jerak gitu kan? Dia jerah dia. Karena berkali-kali dia ngingetin suaminya supaya jangan kecanduan, tapi suaminya tetap kecanduan ya. Terus kemudian dari keluarganya juga neror suaminya. Neror istrinya nih si Lia ini. Keluarga suaminya neror si Lia. Kamu jangan begini, harus jaga begini gitu. Sementara apa yang mau dijaga lagi kan? Malah kalau dijaga terus takutnya suaminya ngerebetin ke Lia kan gitu kan. Untungnya kita tanya Lia, ada nggak nih uang masuk dari bank ke Lia dari ini? Nggak ada, dicek di ininya nggak ada. Sama bank juga pas ngecek juga ternyata uangnya langsung tuh ke bandar slot gitu. Gede tuh. Bang, kalau dari Lianya sendiri, apa namanya, sudah ada komunikasi nggak sejauh ini sama suaminya? Kalau kemarin-kemarin ada komunikasi sebelum masuk ditahan ya, komunikasi terus suaminya juga apalah Pak, ya tetap aja kekeh ya, nggak dipakai buat judi, tapi kan bukti ada. Nah, akhirnya sekarang suaminya ditahan ini, gitu. Terakhir ditahan itulah si Lia udah kemudian nggak ngurusin suaminya lagi, ditahan di Kejaksaan Tinggi Manado, Sulawesi Utara. Sampai saat ini berarti Mbak Lia bersih ya, maksudnya tidak ada bukti ataupun apapun yang mengindikasikan bahwa Mbak Lia ini menerima aliran dana atau terlibat Ya, atau bersih. Justru kalau kita diam-diam aja, malah ketika ini rame di media di wilayah berita korupsi bank, justru si Lianya pasti kena, karena ini kan pasti istrinya pasti gara-gara istrinya kan artis nih, mungkin istrinya yang ini kan pasti ini istrinya ngojok-ngojok nih supaya korupsi kan gitu kan. Nah, makanya buru-buru kita eksplanasi ke media supaya terang dan jelas bahwasanya penyebabnya bukan faktor si Lianya, tapi karena memang kegilaan suaminya terhadap judi, kecanduan gitu. Bang, kemarin ke Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan itu Ya. mengajukan cerai atau seperti apa Bang? Mengajukan permohonan cerai, jadi gugatan cerai gugat namanya. Jadi kan Lia kan memang tinggalnya pindah-pindah, karena suaminya kan pindah-pindah juga kan. Terakhir kan di Bitung, dia di Manado, Tondano kan. Terus kemudian Lianya sendiri kan ke Jakarta, dia kabur nih kan. Kabur, tentunya dia tinggal di Jakarta, di Jakarta Selatan. Nah, terus dia bikin domisili di Jakarta Selatan, ya sudah. Kan ada ketentuan yang memang kalau menggugat tuh di tempat penggugat ya, domisili istri ya kan atau suami. Jadi ya sudah kan dia domisili Jakarta Selatan, ya diajukan di Jakarta Selatan. Bang, sampai kemarin di PA Lianya masih kekeh mau bercerai atau ada upaya mau rujuk ke, karena mungkin dia masih namanya bekas Mantan suami. kita sayang ya Bang Iya. ya. Enggak, dia sudah bulat itu. Kita tanya berapa kali udah bulat. Kemarin pun komunikasi, ya sudah. Malah dia nanya, "Bang, kapan sidangnya?" Saya bilang tanggal 1 Maret sidangnya. Tanggal 1 Maret kan sudah dapat jadwal sidangnya udah. Gitu. Bang akan menuntut harta gono gini nggak sih dari Mbak Lia sendiri? Oh, enggak ada takut gini. Uangnya udah habis judi semua. Kalaupun ada pasti bank minta nih, kembaliin duit kami kata bank kan, Bank BRI.
gitu. Jadi nggak ada harta gonogini, jadi nggak ada yang tuntutan harta gonogini. Jadi memohon cerai itu aja titik, supaya pisah gitu. Oh iya bang, kalau ada kemungkinan nggak bang misalnya Mbak Lia akan dimintai keterangan itu dalam saksi kapasitas sebagai saksi dalam Di perkara kasus suaminya? hukumnya? Iya. Kemarin sih sudah ya, sudah secara informal dimintain. Kita nggak tahu nanti kelanjutan apa perkara suaminya bagaimana, dari Bang Beri bagaimana, tapi berkemungkinan selalu ada permintaan keterangan sebagai istri kan, untuk mengkonfirmasi maupun konfrontasi, benar nggak uang masuk, uang tidak masuk kan begitu itu dia. Atau bagaimana kelakuan suaminya selama ini kan tentunya bisa dipanggil dia. Cuman kan rata-rata kan kalau hubungan keluarga suami istri ini kan jarang sekali suaminya di sidang terus istrinya yang menjadi saksi, jarang. Iya. Oh gitu ya. Gitu. Iya, memang pada dasarnya nggak boleh kan hubungan darah itu kan saling menyaksikan gitu. Gitu. Oke. Oh, Ya. cukup. Oke, Terima kasih, terima Bang. kasih. Audio Jungle.